Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Pemilihan pria tertampan, bab 117. Darlene dengan merasa bersalah berkata, "Maaf, malam ini aku ada urusan, tidak bisa pergi dengan kalian." "Kenapa? Aku tidak ingat kalau malam ini kamu ada urusan lain," Perlina menegaskan di suatu titik. Yanti menyentuhnya dengan bahu. "Perlina, kamu jangan berkata seperti itu. Mungkin Darlene sudah ada janji." Dulu hanya Perlina yang mengejeknya, sekarang ada dua pasang mata yang terus melihatnya. Darlene tidak ingin mengatakannya juga tidak bisa. Hanya bisa memilih untuk mengatakannya. "Malam ini Hendrik mengajakku makan bersama." Perlina dengan wajah ternyata begitu pun menganggukkan kepala tanda mengerti. Hendrik, namanya terdengar sangat tidak asing. Pacar Darlene ya? Yanti merasa nama ini sangat tidak asing, seperti pernah mendengarnya. "Bukan, hanya teman kok," Darlene dengan tidak berdaya menjelaskan. Perlina pun menambahkan, "Benar, bukan pacar, tapi itu adalah orang yang mengejarnya." "Oh ya, aku sudah ingat." Yanti menumpuk telapak tangannya dengan wajah terkejut berkata, "Apakah Hendrik itu?" "Oh, Yanti, kabarmu benar-benar cepat ya." Perlina mengangkat alis sambil berkata. Mata kecil Yanti bersinar dan berkata, "Bukan kabarku yang cepat. Hendrik termasuk adalah pria single yang hebat yang sering diberitakan media belakangan ini. Pulang dari luar negeri, setelah pulang langsung meneruskan bisnis keluarga. Dengar-dengar dia sangat tampan, juga sangat menghormati wanita. Itu adalah pangeran kuda putih idaman para wanita." Kalau Hendrik menunggang kuda putih, mungkin benar-benar mirip. Perlina juga ikut mengimajinasikan pemandangan itu dan menganggukkan kepala. Tapi nadanya tersendak dan berkata, "Yanti, kamu sangat tidak setia ya. Bukankah kamu menyukai bos kami? Begitu cepat sudah berubah lagi." "Tidak kok. Sama seperti kamu mengerti drama Korea. Apakah kamu merasa suamimu terlalu banyak? Semua ini hanyalah candaan, bukan siapa-siapa." Yanti dengan wajah kaku pasti mengerti dan berkata. Perlina juga ikut tersenyum. Ternyata semua orang sama saja. Darlene segera mengangkat tangan menutup wajahnya, berpura-pura tidak kenal dengan mereka yang tersenyum menggila. Percakapan tidak habis-habisnya. Wanita adalah gosip dan pria. Percakapan tidak habis-habisnya. Pria adalah bisnis dan wanita. Jadi, pria dan wanita memiliki kesamaan. Waktu istirahat sudah lewat setengah jam. Darlene melihat mereka berdua masih terus berbincang. Sebentar lagi harus pergi bekerja. Yanti dengan tidak mengerti bertanya, "Oh ya, Darlene, kenapa kalian berdua tidak ada jaringan perusahaan? Dengan begitu kita bertiga lebih mudah berkomunikasi." "Ada hal seperti ini?" Perlina tidak tahu. Darlene tahu. "Aku masih belum daftar."
Nanti setelah kembali kalian daftar dulu ya. Yanti tiba-tiba dengan rahasia berkata. Sekarang gedung ini sedang melakukan pemilihan 10 pria tertampan. Semua orang ada kesempatan memilih. Hah? Gedung kita ada hal seperti ini? Memilih pria paling tampan. Kenapa ini seperti pemilihan wanita tercantik? Perlina lebih tertarik. Memilih pria tampan. Bagus. Siapa saja pilihannya? Tentu saja pengacara Yos kami, juga bos kalian, dan juga ada pria muda departemen IT lantai 8. Yang lainnya semua ada di postingan jaringan, kata Yanti dengan bangga menjelaskan. Darlin teringat wajah dingin Yos ada di jaringan itu. Dia pun merasa ingin tertawa. Yos membiarkan kalian melakukan itu? Perlina merasa tidak masuk akal. Darlin juga merasa begitu. Dia tidak merasa Yos akan membiarkan orang lain berkomentar padanya, juga dengan penasaran melihat Yanti. Tentu saja tidak mungkin, tapi kalian tahu kan, pengacara Yos kami selalu sibuk. Mana mungkin ada waktu melihat jaringan ini? Ini tentu adalah hal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wah, hebat. Perlina menganggukkan kepala dan bertepuk tangan. Baiklah, cepat pergi bekerja. Waktu sudah tiba, kata Darlin sambil melihat jam. Mereka bertiga pun kembali ke tempat kerja masing-masing. Darlin ingat kalau Harry menyuruhnya pergi menemuinya setelah istirahat. Dia pun langsung berjalan ke kantor Harry, mengetuk pintu dan berkata, Sekretaris Harry, aku adalah Darlin. Apakah sekarang kamu ada waktu? Darlin ya, masuklah. Suara Harry terdengar dari balik kaca. Seluruh ruangan selain ruangan Yos terbuat dari kayu. Ruangan lain selalu memakai pintu kaca yang transparan, memudahkan untuk melihat apakah di luar ada tamu atau tidak. Tentu saja terpasang tirai privasi. Saat Darlin membuka pintu, Harry masih sedang melihat lemarinya, membelakanginya dan berkata, Darlin, kamu duduk dulu, aku akan segera selesai. Baiklah, Darlin menjawab, menarik kursi di depan meja dan dengan sabar menunggu. Setelah sejenak, Harry akhirnya menemukan barang yang dia inginkan di lemari. Dengan senang menaruh barang itu di hadapan Darlin dan berkata, Darlin, barang ini kamu lihatlah setelah pulang kerja. Darlin menunduk dan melihat sebuah berkas berwarna abu-abu, lalu berkata, Kak Harry, ini... Oh, itu adalah arsip. Awalnya tugas utama asisten adalah mencatat kasus perkara. Setelah itu baru serahkan pada pengacara yang bertanggung jawab. Harry menjelaskan dan berkata lagi, Biasanya asisten seperti ini hanya untuk pengacara yang levelnya lebih tinggi. Kantor kami hanya ada kamu seorang asisten. 2 pengacara medali emas lainnya sudah ada pengacara magang yang membantu mereka. Jadi kedepannya kamu sering-sering belajar dengan pengacara magang saja. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan saja padaku. Yang paling penting adalah mendengar tugas yang diberikan pengacara Yos. Tentu saja pengacara Yos tidak akan teringat untuk menyuruhmu mencatat isi rapat. Tapi kamu harus ingat dengan tugasmu sendiri. Darlin seperti mengerti menganggukkan kepala. Maksud Harry adalah, kedepannya dia tidak hanya perlu membersihkan kantor Yos. Dia juga harus mencatat isi rapat dan harus mendengar tugas yang dia berikan. Kalau tidak memerlukannya, juga harus ikut mencatat proposal perkara. Saat ini dari luar pintu terdengar suara ketukan.
Harry menyuruh orang itu masuk. Darlene menyadari Yanti sedang main mata dengannya. Darlene, kedepannya kamu ikut dengan Yanti untuk mencatat kasus saja. Harry dengan merasa lucu melihat Yanti yang terus bermain mata dengannya. Yanti langsung berkata, "Tidak masalah, kakak angkatan." Kakak angkatan? Darlene melihat Harry sejenak. Kenapa dia tidak pernah mendengar Yanti mengatakan ini? Yanti adalah adik kelasku, tapi jarak beberapa tahun, kata Harry sambil tersenyum. Baiklah, aku tahu hubungan kalian sangat baik. Kedepannya, bekerjalah bersama. Baiklah, Yanti dengan senang berkata. Kedepannya dia tidak perlu mencatat kasus sendiri lagi. Darlene juga sangat senang. Untungnya orang yang Harry utuskan bukan orang lain. Sudahlah, kalian pergi bekerja dulu. Harry masih ada urusan lain, menyuruh mereka berdua keluar dulu.